2008, kami memulai produk Yarki. 2016, kami beralih ke perusahaan startup dan sekarang kami punya Seven Wonders. Ada di bidang retail, kafe, pabrikan tekstil, spa, emas, pet shop, apotek, dan kosmetik. Konsumen kami tersebar dari Aceh hingga Papua. Kami memberi solusi bagi UMKM dan UKM. Dan juga kami memberikan pelatihan dan pendampingan. Visi kami menjadi standar software terbaik bagi para pengusaha Indonesia. Dari dulu, saya memiliki kecintaan di dunia IT. Dari awal, sistem install satu persatu produk secara manual. Sekarang, user bisa konsultasi secara online dan mendapatkan demo gratis juga secara online. Bahkan, hanya dengan 2 detik saja pembayaran diterima, program sudah bisa instan siap dipakai. Misi kami membangun Duta Digital Indonesia. Saya sangat senang menganalisa sistem perusahaan dan mengefisiensikannya dengan teknologi. Salah satu kendala di lapangan saat implementasi adalah bahasa dan alat. Oleh karena itu, kami membuat seluruh software kami berbahasa Indonesia. Kami berikan bantuan juga berupa WhatsApp Group, support tiket, dan sertifikasi di Lemtron. Di Indogo, Kami percaya everyone is CEO! Oke, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama saya Visnu di acaranya Ngebis, ngobrol enak soal bisnis. Nah, kalau ngobrol tentang bisnis, ya saya yakin teman-teman semuanya udah pada tahu ya, Landmark itu bergerak di bidang jasa penyedia software. Bukan jasa software house, tapi kami menyediakan software udah kayak mie instan. Jadi software instan yang memang ready to use, siap dipakai hanya dalam hitungan menit. Jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Karena kenapa? Ya mau bisnisnya mulai dari yang bisnis kelas kecil, kelas POS, sampai dengan kelas ERP, teman-teman kami punya solusinya untuk back office-nya teman-teman semuanya. Oke, nah hari ini kita kedatangan tamu. Tamunya keren banget nih, namanya Pak Ruby Herman. Beliau ini adalah Indonesia #1 YouTube property, versinya Finansialku. Beliau ini hobinya dari dulunya ya, kalau saya lihat di portfolionya banyak sekali urusannya dengan yang namanya properti-propertian. Jadi kalau teman-teman nih yang urus khususnya, yang lagi berpikir gitu, aduh, gue punya rumah kapan ya? Atau saya sebenarnya bisa nggak ya punya rumah? Wah, ini bisa tanya-tanya nanti sama Pak Ruby juga. Karena beliau juga selain memang bermain di properti, beliau juga mengerti tentang urusan finansial tentunya. Jadi untuk teman-teman yang join, yang gabung, jangan lupa nanti bertanya dan silakan bertanya. Oke, kita langsung sambut saja Pak Ruby Herman. Halo Pak Ruby. Halo Pak Visnu, apa kabar? Ya, kabar baik. Selalu baik dan harus baik. Dan Terima kasih semangat. nih buat kesempatannya diundang ngobrol di Ngobis nih. Yes. Oke. Nah Pak Ruby, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu nih Pak, tentang Pak Ruby. Buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu tentang Pak Ruby, siapa sih sebetulnya Pak Ruby ini? Oke, salam kenal semuanya, Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya, salam kenal. Kenalkan nama saya Ruby Herman. Nah, saya seorang pengusaha di bidang properti. Ya, tugas saya fokusnya memasarkan properti. Dan sebenarnya zaman sekarang ini nggak cuma sekedar memasarkan, tapi bagaimana mengedukasi bagaimana sih cara membeli properti yang sesuai dengan kemampuan dan juga kenapa pentingnya membeli properti, basically seperti itu. Nah, saya punya kayak kampanye gitu, mengkampanyekan namanya generasi muda keren punya properti. Sebenarnya sih ini adalah kita kayak balik ke zaman SD, SMP gitu kan. Dari dulu selalu kita diajarkan kebutuhan kan, kalau kebutuhan pokok adalah sandang, pangan, dan Papan. Nah, papan. Tapi seringkali ini papannya suka dilupain, gitu kan? Seringkali papannya dilupain karena yang penting adalah yaitu sandang dan pangan aja, sandang dan pangan, gitu kan? Papannya dilupa gitu. Dan akhirnya banyak orang yang melupakan, kebablasan. Udah umur 55, 65 ya, yang harusnya pensiun happy-happy karena nggak punya papan ini, nggak punya properti.
Akhirnya ya stres, depresi, yang mestinya ngajak cucu happy-happy, jalan-jalan dan lain-lain gitu kan. Sekarang karena ya akhirnya kerja cari duit ya, mungkin buat bayar kontrakan. Nah, siklusnya jadi seperti itu. Dan semua itu bisa di-stop dari muda. Dari muda kita bisa jadi generasi yang muda, keren tapi punya properti. Sandang pangan papannya pas gitu sih. Demikian dari saya itu. Mantap, keren banget. Wah, jadi muda, keren, punya properti. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih muda, ya balik lagi ya, kalau udah tua, kalau kita mau mimpi, ya tenaganya sebenarnya nggak ada ya. Mimpi bisa sih, cuman tenaganya nggak punya biasanya kalau udah mulai tua ya. Betul. Jadi itu mulai harus dipikirkan. Wah, keren banget nih. By the way. Nah, Pak Dwi, kalau boleh tahu nih, ini kan kalau kita berbicara nih ya tentang yang namanya bisnis gitu ya. Apalagi ini kan bisnis properti. Ini baru pertama by the way saya ngundang orang yang memang berada di dalam bisnis properti seperti ini. Impian Pak Ruby sendiri sebenarnya dulu apakah memang masuk ke properti ataukah properti ini sebetulnya coincidence atau sesuatu path yang memang benar-benar udah didesain sedemikian rupa, the nature like make it happen just like that. Gimana tuh? Oke, sip. Wah, ini pertanyaan yang bagus, mantep banget nih. Sebenarnya saya nggak pernah punya impian ya tadi bisnis di properti ini awalnya gitu. Ini berawal dari waktu udah selesai kuliah gitu, udah selesai kuliah nih mau jadi apa gitu ya. Saya ambil kuliah di Universitas Tarumanegara jurusan manajemen. Manajemennya kebetulan ambil sebenarnya jurusannya manajemen keuangan gitu kan. Itu pun dalam memilih keuangan karena wah simple nih, cuman ngitung-ngitung rasio gitu kan, manajemen keuangan gitu. Ya ngafalnya dikit gitu kan. Nah, tapi oke. Nah, dari pas lulus kuliah gitu, abis itu saya bingung nih. Saya sempat gitu lah, kerja apa ya gitu ya, lihat temen gitu kan. Nah, waktu itu akhirnya saya awalnya nih magang di toko handphone teman saya nih. Ceritanya teman saya buka toko HP dulu. Terus saya mau belajar dagang ceritanya gitu kan, ngikut ya belajar dagang. Nah, pas dijaga di toko HP itu sempat kan dapat selebaran gitu loh. Dapat selebaran dicari marketing eksekutif gitu ya. Itu tahunnya 2002 saya ingat tuh. 2002 dicari marketing eksekutif. Nah, unlimited income. Wow, waktu bebas gitu kan. Wah, dari toko HP akhirnya saya bilang, wah saya mau coba gitu kan, karena ini nih. Nah, pas saya mau pelajarin gitu, kebetulan paman saya juga kebetulan mainnya juga di bidang properti, karena dia suka beli kios dan ikut acara-acara launching kalau ditawarin gitu properti. Terus saya lihat, wah mudah banget ya marketing untuk jualan properti gitu, dan uangnya gede gitu kan, dan gampang banget gitu loh. Karena waktu tahun 2002 itu sebelumnya ya, di tahun 2002 itu tahun sebelumnya juga saya suka lihat gitu loh. Kadang keluarga kami diundang gitu ke acara-acara launching produk, dan penjualan itu wah jadi marketing kayaknya nawarin closing dealing gitu loh, transaksi. Nah akhirnya saya tanya paman saya gimana peluangnya. Wah, dibilang bagus, properti naik terus ini, jadi bagus nih buat investasi properti. Dan kebetulan juga papa saya dari dulu, karena papa saya merantau gitu ya, dari kota Bangka, dulu dari nggak punya apa-apa pelan-pelan beliin properti terus, beli rumah, beli ruko, dan akhirnya properti banyak disewain, kayak dia menduplikasi diri gitu. Jadi propertinya yang menghasilkan uang ke orang tua saya gitu. Terus saya lihat, artinya bagus nih. Ya udahlah, saya mau belajar. Akhirnya saya putuskan tuh untuk menjadi seorang marketing eksekutif di salah satu agent properti dulu namanya Rain and Horn gitu loh. Nah, itulah awal karir saya cemplung ke properti ya, dari awalnya jadi sales marketing gitu kan, dari freelance, terus udah gitu saya gabung ke developer, salah satu developer besar juga di Indonesia. Terus dari situ saya belajar gitu. Akhirnya saya bersama partner saya sekarang ini, kita menciptakan perusahaan yang hybrid gitu. Jadi saya dulu pernah di agent property, saya pernah juga di
perusahaan developer, dan saya tahu nih polanya nih. Dua-duanya masing-masing punya kekuatan yang hebat. Ketika di-combine, wah menjadi sebuah kekuatan yang bagus gitu loh. Jadi akhirnya kita bikin namanya Rent Property ini mengkombinasikan antara agent property dan juga in-house marketing. Begitu sih Pak Wisnu. Oke. Berarti waktu dulunya mimpinya sebenarnya bukan di properti sama sekali ya? Mimpi saya sebenarnya adalah menjadi seorang artis. Wah, keren. Menjadi seorang artis kayak nyanyi gitu loh. Ada tapi YouTubernya by the way. Itu bibit-bibit artis. Sebenarnya mungkin di tahun berapa ya? Mungkin di tahun sekitar 2008-2009 sempat goyah tuh. Apa gue mau jadi artis aja ya gitu ya. Tapi ternyata tadi kan dalam perjalanan menjadi artis ini kan nggak mudah, banyak tantangan dan butuh biaya hidup ujung-ujungnya kan Pak Wisnu. Yes. Dan akhirnya saya kuburkan dulu gitu kan. Kuburkan dulu ya kan. Udahlah, saya bilang saya harus fokus aja ke bisnis gitu kan. Fokus aja nih bagaimana bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan papan ibarat kata gitu kan. Nanti setelah udah ini baru gitu loh. Dan ya benar gitu, ketika bisnisnya udah settle, udah itu. Nah, salah satu pola platformnya adalah YouTube ini. Yes, benar. Dan akhirnya saya bangkitkan kembali gitu loh passion saya gitu loh. Ya, ibaratnya gini loh. Nah, teman-teman ini juga penting nih. Nah, awalnya kan bicara passion, kalau passion kita nggak bisa membiayai passion, ya kan, kita juga kelabakan gitu kan, kita nggak bisa membiayai passion. Tapi sebenarnya passion kita dijaga, dirawat, dan kita harus membiayai passion kita. Akhirnya ya tadi ya bisa melakukan ya istilah kata ya kalau kayak YouTuber kan udah kayak setengah artis setengah gitu kan. Nah, tapi secara keuangan, secara finansial gitu kan aman gitu kan, keluarga aman gitu sih Pak Pitu. Oke. Ini baru kali ini nih saya cerita nih. Gak apa-apa, bagus berarti. Jadi kadang-kadang yang namanya mimpi ya, maksudnya mimpi itu kan ada beberapa orang, soalnya maksudnya baru bicara ngobrol dengan beberapa orang. Kadang-kadang saya mimpi apa, kenapa berubah gitu. Ya basically ya memang mimpi is keep changing. Yang namanya dream itu keep changing. It's depend on our condition gitu. Kadang-kadang kita juga nggak bisa ya namanya. Barusan saya dapat cerita dari Pak Ruby tentang passion itu nggak bisa membiayai gitu. Ya benar, kalau passionnya nggak menghasilkan, ya tentu itu kita nggak bisa kejar passionnya gitu. Berarti kan kita harus cari sesuatu passion yang memang bisa menghasilkan something. Tentunya apalagi kalau teman-teman semua yang di rumah yang nonton sudah berkeluarga gitu. Wah, itu udah beda gitu bebannya ya, dan pressure-nya tentunya udah ceritanya lain gitu. Kita nggak bisa idealis gitu ya. Benar banget, nggak bisa idealis, betul sekali. Oke. Wah, keren. Nah, Pak, apa sih achievement gitu? Kan ini kalau Pak Ruby ini saya lihat perjalanan ini kalau nggak salah baru mulai masuk itu ke benar-benar properti yang benar-benar serius dan jalan sendiri itu 2010-an ya? Betul ya? Ya. Apa sih achievement yang paling berkesan gitu dari Pak Ruby ini? Jadi Pak Ruby ini kan pasti punya banyak sekali achievement. Apa sih yang paling berkesan, dan achievement ini saya nggak akan pernah lupa gitu. Apakah itu achievement sesuatu penghargaan ataupun dalam hidup? Mungkin bisa di-sharing. Oke, thank you Pak Wisnu. Ini luar biasa nih pertanyaan nih. Pak Wisnu nih host yang mantap ya, bagus sih, bisa. Oke. Pak Wisnu, oke. Pertama kalau saya secara pribadi, secara perjalanan karir saya gitu kan, saya bersyukur di tahun 2006 dapat achievement gitu ya, dapat reward. Ya, waktu itu dari salah satu developer gitu kan, saya dapat achievement untuk the best SPV, supervisor gitu kan. Best supervisor. Karena kalau menurut saya dikompetisiin se-Indonesia gitu kan. Dikompetisiin se-Indonesia bagaimana bisa manage. Nah, itu melatih, ternyata itu memang melatih leadership-nya gitu, melatih leadership saya sebelum menjadi pengusaha, latihan dulu di karir. Nah, ini juga penting teman-teman. Kalau teman-teman pengen menjadi pebisnis gitu kan ya, kalau teman-teman saat ini masih bekerja, be good at your di kerjaan teman-teman gitu, ya kan.
jadi yang terbaik dulu gitu loh. Kalau teman-teman udah jadi yang terbaik, nah baru pikirin faktor-faktor lainnya gitu loh. Kadang gini teman-teman, kita kerja kerja bagus ya kan, tapi belum maksimal, udah pengen loncat, cepet-cepet pengen jadi pengusaha gitu ya. Banyak juga yang seperti itu. Akhirnya fondasinya nggak kuat, akhirnya drop. Karena menjadi pengusaha itu ya kan nggak semudah karyawan. Karyawan masuk 9 to 5, ada yang layanin, ada OB ya kan, ada segala macam yang istilah kata digaji dari perusahaan big company-nya gitu kan. Kalau teman-teman jadi pengusaha, ya udah, you yang menggaji. Kalau nggak ada OB ya you jadi OB gitu kan. Kalau nggak ada tukang cuci piring ya harus cuci piring gitu kan. Ya itu sih, kalau kita nggak melakukan yang terbaik dulu di awal, di basic di bawah gitu ya, gimana kita bisa jadi on the top gitu kan. Nah itu saya benar, wah bersyukur banget nih, best supervisor waktu itu di salah satu developer terbagus juga ya, terbaik di Indonesia waktu itu. Nah kemudian kalau achievement yang menurut saya yang berkesan gitu loh saat saya di bisnis adalah itu perasaan waktu ngajak tim sales saya yang belum pernah ke luar negeri, ya, pas diajak ke luar negeri ekspresinya itu, wah, jadi nggak cuman bikin happy diri sendiri kan, bikin happy orang lain gitu kan. Kita ajak jalan-jalan ke Singapura, ke Malaysia, ke Jepang gitu kan, wah, itu benar-benar sebuah gimana ya rasa yang nggak bisa dibayar pakai uang gitu loh, bisa ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi bukan bikin sukses diri sendiri, tapi bikin sukses orang lain itu sih. Dan yang kedua, yang kedua yang saat saya punya bisnis adalah saat tim saya ya, saat sales saya nih beli properti lagi. Beli properti pertama gitu, beli properti pertama dulu. Wow, senangnya minta ampun. Wah, dari hasil gitu kan, dari hasil bekerja yang bertahun-tahun kebeli properti gitu kan. Karena saya mengedukasi dan mengimpartasikan juga kepada sales dong, nggak cuma orang lain gitu kan. Orang lain di luar aja saya sharing gitu kan nih. Tapi saya juga ajarin kepada sales-sales untuk gimana bisa manage keuangan, menunda kesenangan, fokus beli properti dulu gitu loh, dibandingkan mungkin beli mobil atau hal-hal lainnya, atau mau planning mau bisnis, mendingan beli punya rumah dulu deh gitu loh. Itu sih Pak Wisnu. Oke, wah ini nih teman-teman ya, barusan wah itu saya ada beberapa yang saya catat di sini mengenai menunda kesenangan gitu ya. Ya ini memang bukan perkara yang mudah ya, apalagi buat anak-anak muda gitu ya. Yang namanya kesenangan itu udah kayak ini ya, apa ya disebutnya, happy hura-hura gitu. Itu zaman-zamannya anak muda gitu. Tapi ya itu dia menunda kesenangan gitu. Jadi kita hold something to get something. Jadi ya ini keren banget nih teman-teman. Apalagi ya tadi ya, ini pelajaran dari Pak Ruby bahwa achievement-nya itu pertama itu best SPV ketika masih bekerja dan bisa ngajak tim sales. Wah itu saya yakin itu rasanya itu nggak bisa dibayar pakai uang. Karena see something, the happiness that come through their eyes, itu benar-benar gimana ya? Ya itu sulit sih biasanya diungkapin. Makanya saya tahu rasanya gitu, rasanya dari Pak Ruby ini. Yes. Oke. Wah itu keren. Sama ini latihan dulu ya barusan ya, pesannya lagi latihan dulu, jangan main perang aja gitu. Jadi latihan dulu, jangan buru-buru loncat gitu. Wah karena ngelihat orang lain sukses gitu, kita pengen buru-buru sukses kayak dia, ya itu juga nggak tepat. Karena ya basically kita nggak bisa compare ourselves with other people. Nah Pak itu kan barusan cerita nih tentang achievement. Kalau yang namanya achievement saya yakin cukup banyak ya, apalagi kalau kita udah pernah melewati masa gelapnya nih. Nah, cuman kan yang namanya gelap itu pasti ada gitu ya. Sudah terang itu pasti gelap. Nah, selama perjalanannya bisnis Pak Ruby nih, apa sih titik terendah yang pernah Pak Ruby alami? Dan gimana cara keluar dari titik terendah itu? Oke, yes, thank you. Nah, benar banget. Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa kelam, masa-masa titik terendah dan lain-lain. Ya, saya juga termasuk orang itu juga. That's why nggak enak gitu loh kalau salah langkah atau yang tadi saya awalnya pas dari properti saya mengalami kejenuhan karena tadi tuh passion pengen jadi artis tadi gitu kan ya. Saya sempat gitu loh, saya sempat waktu saya sempat bekerja gitu ya, saya sempat mengundurkan diri tuh karena saya mau mengejar mimpi saya, mau jadi artis gitu kan.
Ya kan? Nah, kadang kita juga ya tadi saya sering sharing harus latihan dulu gitu, dan menjadi artis juga nggak gampang. Kalau lihat orang wah gini sukses bisa, nggak semuanya kita bisa copy paste gitu kan. Dalam ya kita juga tahu lah berapa banyak juga artis yang gagal gitu kan ya. Berapa banyak artis yang keuangannya morat-marit gitu kan, nggak bisa manage keuangan dan juga nggak bisa meraih job gitu kan ya. Nah, waktu sempat itu sekitar waktu awal akhir saya resign dan saya mau mengejar mimpi saya menjadi artis, dan akhirnya nggak semudah itu, nggak banyak job yang didapatkan gitu loh. Nah, ketika mau balik gitu loh, mau balik ke kerja ke properti lagi, dan itu kayak pintu-pintu ketutup gitu. Waktu resign nih kan dari properti kan dengan wah ini dengan impian kan, exciting. Mungkin 1 bulan pertama exciting gitu kan. Tapi ingat abis itu kan 3 bulan keempat kan nggak ada gajian lagi kan. Iya kan, nggak ada gajian, harus kalau misalnya istilah kata kalau mau jadi seorang ya entrepreneur, artis juga kan harus berburu gitu kan. Harus casting, harus apa, harus cari job, harus apa gitu. Dan dulu saya sempat sebagai kayak MC gitu kan, awal mula ini kan, pintu masuknya kalau nggak nyanyi MC gitu kan, gitu loh. Dan nggak serutin itu gitu loh, dan nggak untuk mendapatkan job, untuk mendapatkan uang tuh kayak susah banget gitu loh, susah banget gitu. Mau cari duit 100.000 aja, aduh sulit banget gitu Pak Wisnu. Istilah kata wah pedih banget ya. Dan saya waktu itu coba ngelamar kerja lagi gitu, ditolak. Ngelamar kerja lagi walaupun saya dengan background itu ya, wah saya kan best ini, tapi udah lowongannya udah tertutup gitu loh. Udah ada yang menduduki posisi itu gitu kan. Terus saya ngelamar lagi di mana. Wah, tes untuk tes masuk jadi karyawan gitu kan deh. Wah, gitu. 1 harian tuh ada tes psikologi, wah tesnya banyak deh, lembaran gitu loh. Wah, akhirnya ditolak juga gitu loh. Saya inget banget waktu itu saya ngelamar kerja di bank aja nolak gitu loh. Bank aja nolak. Padahal waktu itu mungkin standar gaji masih 2,5 juta, itu aja ditolak. Saya ditolak sama bank gitu. Sakit, gitu. Ngedown banget gitu loh, dan kayak rasa depresi dan ada penyesalan gitu loh. Nah, makanya saya jadi tadi bilang kan, sebelum loncat, ya kan, prepare dulu segala macamnya. Nanti saya bisa sharing juga apa aja yang harus dipersiapkan gitu. Tapi itu kayak, nah bersyukurnya ya masih ada kesempatan terbuka gitu loh. Waktu itu bersyukurnya masih ada kesempatan terbuka yang sempat mengembalikan mental saya, karena begitu lagi down itu mentalnya drop banget, punya skill kayak lemes gitu, dan mau ngapa-ngapain jadi takut, mau melangkah takut, mau apa takut gitu, dan nggak mudah untuk memutarbalikkan, tapi dari situ saya banyak belajar, saya banyak menghargai hal-hal kecil yang mungkin dilupakan. Nah, saya banyak belajar untuk benar-benar kalau ya harus memaksimalkan apa yang ada gitu. Itu sih Pak Wisnu. Oke, wah keren. Nah jadi teman-teman, ini udah seri kesekian ya ini acara Ngebis. Saya selalu tanya by the way ini Pak Ruby nih sama setiap narasumber yang saya wawancara tentang titik terendah. Nah kenapa saya selalu tanya sih mengenai titik terendah ini? Karena banyak orang, khususnya orang ini yang modal nekat gitu untuk menjadi pengusaha, biasanya selalu ketemu, dan sesudah ketemu, ya ada yang memang terkulai lemas, ada juga yang terpapah-papah, tapi ada juga yang benar-benar stop diem gitu, do nothing gitu. Nah jadi basically ya memang kita harus keep moving ya. Tadi diceritain tentang berburu tadi itu, gimana caranya terus berburu ya. Tahu sih walaupun lemah, ya sekarang Pak Ruby bisa ngomong seperti ini karena beliau udah lewat. Saya yakin kalau pas momennya di waktu itu, detik itu, menit itunya, nggak yakin sih. Nggak gampang itu, nggak akan gampang. Nah, cuman saya boleh kasih saran nih buat teman-teman yang lagi kondisi seperti ini, lagi waktu seperti itu ya, waktu saya seperti saya dulu gitu ya. You have to contact all your friend.
minta peluang atau kerjaan apa atau apa, kalian tinggal ini. It's okay, misalnya gini loh. Misalnya awalnya misalnya udah sukses nih, misalnya teman-teman mungkin ada yang pernah bisnis juga sukses, tiba-tiba jatuh gitu kan, tiba-tiba jatuh, nggak apa-apa, kerja lagi dari awal, kerja lagi jadi karyawan pun nggak apa-apa. Karena waktu itu saya sempat kerja lagi jadi karyawan sebentar ya gitu ya. Habis sebentar balikin mental, balikin skill, balikin kayak istilah kata kayak recharge lagi, begitu recharge, boom, langsung bisa melesat. Dan saya sempat bikin jadi namanya Rise and Shine gitu loh, bangkit dan bersinar. Nah, saya jadi bikin lagu juga tuh dari situ, Rise and Shine, karena saya mengalami gitu kan. Nah, kalau saran saya tadi banyak ya selain berdoa ya pasti kontaknya teman-teman gitu, kontak kolega-kolega, ya kan. Istilah kata bukan kita minjem duit ya, tapi apakah ada mungkin pekerjaan atau teman yang membutuhkan atau apa, ya gitu sih. Oke, wah keren. Rise and shine nih teman-teman. Jadi jangan lupa ya bahwa walaupun kita jatuh itu baru sekarang doang, belum tentu seumur-umur, karena nggak pernah tahu siapa yang tahu future gitu. Jadi jangan sampai kita ngejudge juga ini yang paling gawat ini kepala ya. Betul. Jadi jangan sampai kita ngejudge diri kita nggak mampu gitu, belum tentu. Karena kita nggak pernah tahu masa depan seperti apa dan kita bakal ketemu siapa dan ketemu hal apa. Nah, Pak, ini ngomong-ngomong nih Pak, kan kalau sekarang kan ini udah mulai settle gitu, udah mulai ya semuanya udah mulai jelas gitu segala macamnya. Nah, kan kadang-kadang itu ya ada aja ya momen-momen di mana ini distraction-nya itu datang itu kan, aduh sebentar lah, nunda gitu ya, ini penyakit menunda gitu, atau ngerasa jenuh gitu, aduh ini kayaknya udah mulai rutinitas atau segala macam. Hal apa sih yang bisa memotivasi Pak Ruby itu bahwa I cannot, ini gue nggak boleh nyerah nih sama kepala-kepala seperti ini, gue harus terus nih jalan nih. Apa tuh Pak? Oke, basically gini, kalau hal-hal yang membuat kita bangkit lagi dan juga istilahnya gini, kita flashback lagi, kita pernah jatuh, ya, kita ingat bagaimana perjuangan kita waktu mencoba untuk bangkit. Nah, di situ walaupun kita misalnya ada distraction atau apa, jangan ya terlena sama kenyamanan. That's why saya walaupun gini, karena bisnis nggak ada yang aman. Bisnis nggak ada yang aman, apalagi pandemi. Waktu pandemi gitu kan, wah, mengalami shifting, perubahan yang sangat-sangat manuver gitu kan ya. Manuvernya kencang sekali gitu, dan bagaimana kita bisa adaptasi, agile gitu kan istilahnya dalam perubahan tersebut. Dan ingat, kerja keras teman-teman, jangan gengsi, jangan malu untuk melakukan hal-hal yang gue nggak seharusnya melakukan seperti ini atau kerjaan ini atau gimana gitu loh. Sometimes ya itu gitu loh, mindsetnya kita jangan terlalu, misalnya saya sebagai pemimpin di perusahaan gitu, as a CEO. Nah, jadi CEO pun harus saya kata mau down ke bawah gitu, lihat arus bawah, lihat apa sih tren market yang berubah dan bagaimana sih konsumen mau apa. Mesti diskusi sama mungkin tim salesnya gitu kan. Karena kan kadang jenjangnya udah banyak nih. Ada sales, SPV, manager, kadang ada manager operasional area gitu kan ya. Kadang kan kalau misalnya kita udah di atas, kadang suka lupa ke bawah, suka lupa untuk komunikasi di bawah gitu kan. Kadang tengah-tengah, misalnya saya bukan yang nyindir atau meremehkan gitu kan. Kadang bisa juga kan ABS, asal Bapak senang misalnya gitu kan. Oh bagus. Tapi sometimes kita harus melihat ke bawah. Apa sih yang ini nih, keadaan marketnya gimana sih? Nah, kita harus jeli dan membuat adaptasi perubahan gitu. Dan hal yang membuat saya ini, karena itu tadi, nggak ada kesuksesan yang abadi, nggak ada bisnis yang abadi. So we have to learn, kita harus belajar, mesti bisa lihat nih, cepet tanggap nih, gitu kan. Nah, bersyukurnya pas pandemi ini malah properti diuntungkan. Bersyukurnya karena pemerintah juga dukung, dan tadi nih banyak sebelum pandemi orang mungkin happy, mungkin traveling dan lain-lain. Saya bukannya ini ya, tapi sekarang kan kebanyakan di rumah, uangnya yang kerja akhirnya terkumpul gitu kan. Karena uangnya terkumpul, nah lebih mudah untuk akhirnya
jadi beli properti karena mungkin sekarang ada PPN 0 gitu kan, didukung oleh pemerintah, terus kemudian DP-nya juga minim gitu. Dan akhirnya sektor properti sekarang menurut saya ya didukung, karena didukung jadi banyak orang yang beli properti, dan otomatis properti kan juga mempengaruhi ada 171 industri lainnya, dan akhirnya menggerakkan roda ekonomi gitu. Gitu Pak Risto. Oke. Wah, jadi ini tadi saya nge-quote sedikit nih tentang ABS asal Bapak senang. Ini teman-teman, ya ini bagus banget. Jadi jangan sampai agree to disagree gitu. Itu kita harus bisa buang jauh-jauh sih sebetulnya ya. Kalau misalkan mau agree ya agree, kalau mau disagree ya disagree gitu. Jadi hitam ya putih ya putih. Dan juga kerja keras, jangan gengsi dan jangan malu ya yang tadi. Nah, Pak, gimana sih sebetulnya Pak Ruby gitu ya? Karena gini, kalau saya melihat nih, ini kan ada beberapa penonton juga dari startup, ada orang yang baru mulai berbisnis, juga entah itu di bisnis properti mungkin seperti Pak Ruby atau yang lainnya. Ketika mulai bisnis itu kan yang namanya waktu itu adalah salah satu sumber modal utama gitu. Waktu kita adalah modal utama. Jadi makin banyak waktu berarti kita peluang kesuksesan makin tinggi. Nah, kadang-kadang ya maksudnya waktu itu sulit sekali untuk diatur. Nah, Pak Ruby sendiri gimana sih mengatur ini tentang karir, keluarga, teman gitu? Ada tips dan triknya nggak tuh, Pak? Oke, nah masing-masing kan mungkin nggak bisa sama gitu ya. Yes. Masing-masing nggak bisa copy paste dari apa yang saya alami gitu, apa yang kondisi saya, situasi saya gitu kan ya. Tapi yes, memang saya selalu membagi waktu gitu, ada waktunya. Misalnya kalau saya di bisnis yang industri properti ini kan, nah saya harus disiplinkan waktu untuk monitoring, ketemu sales, ketemu tim gitu. Nah, kalau sekarang di mix kan bisa buy online, ya. Tapi kalau mungkin sebelum masa PPKM ya itu datang ke proyek kan kadang panas gitu kan ya, kadang kan nggak nyaman gitu kan, berdebu dan lain-lain. Tapi itulah sebagai seorang istilah kata business owner, kita nggak bisa kayak autopilot aja. Ingat loh, autopilot tuh bisa error atau kadang ya ada malfunction atau gimana gitu ya, misalnya gitu kan ya. Nah, that's why ya kita harus tadi tanggap, lihat arus bawah, lihat nih what's going on, ya kan. Ketemu sama sales, karena sales ini kan ujung tombak. Saya juga pernah jadi sales gitu kan. Saya juga pernah jadi sales, dan saya waktu ketemu konsumen, apa sih yang konsumen mau sih? Ya kan? Apa yang pasar inginkan? Nah, that's why kita sebagai pebisnis, kalau kebetulan yang bisnisnya di masa pandemi ini juga masih punya peluang gitu ya. Saya bilang punya peluang. Nah, that's why we need to have creative gitu. Kreativitasnya itu harus tinggi, dan kita harus equip. Dan menurut saya juga banyak belajar dari partner-partner saya gitu loh, yang kita saling melengkapi, dan kita harus melengkapi, mempertajam sales. Nggak cuma jadikan sales adalah mesin uang gitu loh, tapi harus dipertajam si sales ini. Lihat juga selain sales, produknya juga harus disesuaikan gitu loh. Kalau produknya nggak sesuai dengan keinginan market, susah juga, nggak bisa idealis kan. Realitanya gitu kan, market ya kan, supply demand, balik lagi kan, supply demand. Apa yang market ingini ya kita harus menjawab kebutuhan market gitu kan. Nah, jadi beberapa hal yang kalau teman-teman sebagai pebisnis atau apapun dalam sisi bagi waktu, ya ada waktu yang kita nggak bisa kompromi. Jadi untuk kayak meeting sama sales, datang ke proyek gitu kan. Nah, di hari kerja ya kita maksimalin. Nah, tapi ada juga yang waktu saat kita mungkin refreshing, waktu sama keluarga. Ya, kalau saya mungkin punya waktu untuk, ya sebenarnya saya jadikan kayak YouTube jadi kayak passion saya gitu kan. Saya itu passion. Jadi itu kayak jadi semangat gitu loh. Jadi kayak misalnya saya diundang untuk review produk, itu jadi happy banget gitu. Dan itu jadi kayak mood booster. Iya. Nah, tapi dari hiburan gitu, ada juga kan saya jadi belajar dari orang-orang sukses lainnya gitu kan. Orang-orang sukses lainnya gitu kan. Dan dari situ saya bisa nangkep, wah
saat pola sukses yang seperti ini, mungkin kita bisa pelajari dan mungkin bisa diterapkan di mana nih. Nggak bisa copy paste langsung, nggak bisa. Ya, karena dari project-project yang kami handle, nggak semuanya gimmicknya 100% sama. Di sini melakukan pola seperti A, di sana pola B, di sana pola C. Nah, itu juga. Nah, dalam manage waktu, yaitu tadi harus komitmen. Dan saya misalnya gini, hari Senin misalnya saya punya jadwal di mana. Nah, saya udah nggak bisa ganggu gugat, nggak bisa misalnya ada tawaran misalnya karena saya sering YouTube kan, saya ditawarin YouTube gitu kan, nggak bisa, saya tolak selalu. Akhirnya saya harus fokus. Kalau Senin waktunya, iya ini. Kalau hari Selasa nih, hari Rabu ini. Nah nanti ada lagi jadwal untuk yang melakukan hal-hal di luar pekerjaan utama, dan jangan ganggu gugat pekerjaan utama ya, uangnya diputar lagi di mungkin tawaran bisnis lainnya atau apa. Hati-hati ya, godaan banyak, tapi fokuslah apa yang kamu bisa gitu kan ya kan, dan be the best di bisnis atau pekerjaan yang kamu bisa ya. Kalau mau nanti iseng-iseng atau apa ya, dari uang yang kecil, bukan dari main income atau dari uang core bisnisnya gitu sih Pak Wisnu. Oke, wah jadi teman-teman ngatur waktu itu, jadi jangan sampai nih ya pada lupa waktu, apalagi kalau lagi kerja gitu, apalagi ini lagi punya visi di depan bahwa tahun 2021 ini by the end gue harus bisa ngasilin ini sekian nih. Wah, jadi semua kejar-kejaran tapi lupa waktu, karena waktu itu harus diatur, karena bisa jadi kita bakalan ketemu waktu yang nggak bisa diatur. Oke. Nah, tadi itu Pak Ruby ada sempat mau bilang nih tentang, tadi ada tips dan triknya nih. Saya tadi sekaligus ngebahas tentang menunda kesenangan nih. Jadi teman-teman, saya pernah nonton nih tentang YouTube-nya Pak Ruby ini, bahwa menunda kesenangan di masa muda untuk dapetin properti juga di masa muda. Itu gimana sih Pak sebenarnya? Yes, benar sekali. Ya, tadi kan seperti kita ngobrol juga ya. Ada waktu, ya kan. Terus karena waktu ini kan nggak bisa diulang kembali. Yes. Ya kan. Nah, dari sisi waktu ini kan, kalau misalnya kayak udah pensiun, terus nggak punya properti kan nyesel, gitu kan. Nah, banyak orang. Jadi saya pernah diundang sharing properti ke anak-anak remaja yang masih di bawah 17. Wah. Dibilang sebenarnya tantangan kan. Wah, tantangan banget nih gimana bisa mengedukasi ya anak-anak muda untuk sadar ya. Tapi saya terima tantangan itu dan saya bawakan dengan exciting ya, dengan gaya fun, dengan ya mungkin kalau gaya YouTuber kan lebih fun gitu kan ya. Nah, tapi anak-anak kecil itu punya pola pikir ketika kita ajak gitu ya, kita ceritakan, kita bawa imajinasinya, dan mereka bisa sadar. Karena semua orang, ya kan, semua orang pasti ingin kehidupan yang lebih baik. Yeah. Semua orang ingin nanti waktu masa tuanya happy, ya kan, nggak mau kan susah gitu kan. Nah, that's why itu dia. Saya ceritain gimana ada orang yang udah usianya tadi 55 tahun, 65 tahun, ya nggak punya rumah. Saya kasih gambarnya, tinggalnya cuma sepetak kecil, itu pun nyewa, itu pun kayak ngekos gitu kan ya. Ya kan, semua ada di situ, TV, lemari bla bla di satu tempat gitu. Udah bayangin, Anda mau nggak jadi seperti ini? Ya kan. Nah, terus saya ajak lagi, inget nggak? Atau teman-teman pernah main Monopoly atau Get Rich? Pernah. Sebenarnya Monopoly atau Get Rich itu mengajarkan bagaimana kita menginvest properti. Ya dong. Kita kerja, ngapain kita, ya kan? Nah, teman-teman mau nggak teman-teman punya properti di banyak tempat dan orang lain tinggal nyewa? Mau. Nah, saya masuk dari situ. Nah, kalau mau, artinya kan kita harus kerja dulu kan, harus muter dulu, harus melewati ini baru dapat uang. Nah, uangnya itu kan bisa aja kalau di Monopoly mungkin nggak ada happy-happy. Fokusnya beli properti. Tapi kalau di dunia nyata kan mungkin ada beli ini lah, beli itulah, beli ini, akhirnya propertinya lupa.
gitu kan. Nah, tapi pengen nggak gitu, pengen nggak get rich, pengen nggak menguasai properti kalau bisa kalau tergantung kan monopolinya atau get rich-nya yang tipe nasional atau internasional gitu kan. Kalau nasional ya di kota-kota gitu, kota-kota di Indonesia gitu kan ya. Jakarta, misalnya Medan, Surabaya gitu kan. Ya, Pak Wisnu pernah main monopoli kan? Yes, pernah. Lah, gitu kan. Incerannya Blok Z. Nah, incerannya Blok Z ya. Karena Blok Z tuh kalau itunya hipotek atau sewanya paling mahal ya. Ya. Nah, seperti itu kan. Nah, seperti itu. Nah, dari Kemen Monopoli itu sebenarnya udah diajarin gimana nih kita manage keuangan. Karena kan dari situ kan ada biaya-biaya apa lagi kan. Kalau misalnya ini mesti bayar denda, bayar apa gitu kan. Nah, itu kan kita mengelola keuangan. Ya kan, walaupun main. Nah, saya ambil pola seperti itu. Nah, jangan sampai kita main monopoli nggak punya properti gitu loh. Uangnya habisnya kemana? Uangnya mesti habisnya bayar sewaan doang gitu loh. Jangan sampai seperti itu kan. Ya kan, jangan sampai kita jalan ya kan akhirnya cuma buat bayar sewa atau bayar denda ke orang ya, bayar karena numpang di tempat orang, Nah, itu dia. Ya kan? Nah, dalam hidup kita juga jangan sampai hidup kita cuma bayar sewaan doang. Daily bulan ke bulannya cuman uangnya ngalirnya buat bayar ke pemilik sewa gitu kan. Nah, that's why kita bisa ngatur. Kalau teman-teman masih di bawah 35, berita bagusnya masih punya banyak kesempatan untuk manage your money, keuangannya. Ingat, yang sering terjadi keinginan sama kemampuan. Inginnya sih rumahnya mewah, apartemen high end, propertinya wow, tapi kemampuannya masih rumah masih subsidi. Gajinya misalnya UMR gitu kan ya. Tapi pengennya nih gitu kan. Ya kan? Ya sebenarnya nggak ada masalah sih sama sama impian. Tapi kan kita mesti set limit. Kalau impiannya nggak kecapai itu akhirnya tua nggak punya properti, ya kan? Nah, kita harus adjust, harus ada time limit nih. Wah, kalau misalnya impian gue belum sampai atau mungkin bisnis gue belum sukses, ya kan? Tapi setidaknya kita bisa manage keuangan, beli properti dulu yang sesuai dengan kemampuan kita. Saya selalu sharing itu. Nah, jadi sekali lagi ya, punya impian bagus, pengen punya rumah yang bagus banget gitu. But you have to take one step, selangkah demi selangkah gitu kan. Ketika satu langkah ini bisa dicapai, artinya kita bisa beli dulu nih properti yang sesuai kemampuan kita. Kayak UMR, mungkin belinya rumah subsidi dulu, ya nggak apa-apa. Rumah subsidi juga nggak hina kok, bagus gitu kan, didukung oleh pemerintah gitu kan, cicilannya cuma 1 juta gitu kan. Nah, belinya di mana terserah teman-teman gitu kan. Saya cuma mengedukasi. Ya, kalau misalnya gajinya di atas UMR bisa beli rumah yang harganya mungkin 200 juta, ya kan, yang cicilannya mungkin 1,5 sampai 1,8 juta, silakan. Nah, nanti sambil berjalan waktu kan teman-teman udah punya properti tuh. Udah punya properti pertama, itu udah kayak latihan untuk memanage keuangan. Karena kalau belum punya properti nih, ya kan, dan nggak mau manage keuangan, nggak pernah latihan, dan boro-boro beli rumah yang kecil, ya kan, boro-boro mau beli rumah nanti yang punya impian yang gede, kalau bisnisnya bagus, kalau ininya oke, kalau ini itu kan kalau semua, ya kan. Nah, tapi kita belajar menghargai apa yang kita udah ada dulu, dan kita bisa beli dulu yang apa yang kita bisa mampu dulu, ya. Nanti kalau bisnisnya makin berhasil, kita bisa upgrade kan. Kan propertinya bisa dijual, jadi DP lagi, beli yang lebih besar. Mungkin kayak kalau sekarang, wah Pak Ubi, saya kan aktivitasnya di Jakarta, ya kan. Tapi kalau yang saya mau beli rumah, itu rumahnya jauh-jauh tuh di luar Jakarta, Bodetabek. Nah, bagusnya dengan PPKM, work from home, kalau Anda punya rumah, one step ahead, kan tinggal dari rumah, ya kan. Daripada, ya kan, dari PPKM tinggal di kos-kosan, sumpah mau ke kantor nggak bisa, akhirnya di kos-kosan aja, ya kan, akhirnya jadi stres sendiri kan. Itu dia. Jujur di pasca pandemi ini banyak orang sadar, ya kan, banyak orang tambah sadar lagi pentingnya punya properti. Akhirnya, daripada ngekos nih, gue punya uang udah tabung, beli properti. Gitu sih, Pak. Oke. Nah, jadi teman-teman, nggak ada salahnya menunda kesenangan ya, apalagi khususnya barusan yang berkaitan sama yang namanya properti ya.
bahwa ya balik lagi impian itu cuman kalau, ya itu kalau masih kalau berarti semuanya itu masih ambigu. Balik lagi tadi dengan obrolan tadi sebelumnya bahwa ya masa depan nggak pernah ada yang tahu gitu. Kalau masih kalau ya lihat aja yang sekarang existing itu apa, what we have disesuaikan sama kemampuan kita. Nah, lalu Pak, ini kan di Indogo nih. Indogo ini sebenarnya ini adalah platform yang dari Landmark khusus untuk software. Kita itu percaya bahwa everyone is CEO. Di mana CEO ini Chief Everything Officer yang berubah menjadi Chief Example of Other. Nah, menurut Pak Ruby sendiri, tanggapannya apa tuh? Dari Chief Everything Officer menjadi Chief Example of Other. Example of Other ya? Yes. Ya, oke. Menurut saya, yes. Kita itu secara nggak langsung dilihat oleh orang lain. Minimal sekeliling, ya kan? Mungkin keluarga dulu, ya kan? Ini Chief Example of Other ya? Yes. Nah, apa yang kita lakukan, ya kan, bisa memberikan contoh kepada orang lain, dan kita pun juga kadang mencontoh orang lain secara langsung kan. Yes. Nah, surround gini loh, kalau bisa kita itu mencoba untuk melakukan hal-hal yang menuju ke kehidupan yang lebih baik lah, ya, penghasilan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, gaya hidup yang lebih baik dan lain-lain, ya kan. Nah, figur Anda menentukan mau kemana Anda, gitu kan, ya kan. Kayak misalnya saya mengidolakan siapa, nah saya kan mengamati kan, gimana nih gaya hidupnya, gimana nih ini nih. Nah, banyak orang maunya lihat kesuksesannya aja, tapi nggak mau lihat prosesnya, karena proses ini kadang nggak kelihatan. Ya Pak Fisri, kan teman-teman nggak lihat waktu saya pegang-pegang kamera gitu kan, ngafalin teks gitu kan, nguasain udah gitu persiapan semuanya, itu proses itu nggak kelihatan, ya kan? Proses itu nggak kelihatan. Nah, kemarin contoh kita bersyukur juga ya yang bisa mempersatukan bangsa ini kan, ada atlet kita yang menang di Olimpiade gitu kan ya. Kalau lihat, wah rewardnya banyak banget kan. Wah semua orang, wow hebat ya. Wah seneng banget, pengen jadi kayak gitu. Wah enak banget. Wah gitu ya, atlet aja udah dapat segini gitu kan. Tapi nggak lihat masa-masa bertahun-tahun latihannya gitu. Sehari mungkin 10 jam kerjaannya mungkin ya kan, antara servis atau nyemes gitu kan. Nah, sometimes gitu, orang hanya mau mengcopy suksesnya, tapi nggak mau mengcopy prosesnya. Dan saya selalu bilang kepada banyak orang, jangan lihat suksesnya aja, lihat prosesnya. Kalau jadi sales, lu mau jualan, lu mau berhasil, jangan lihat income-nya aja, lihat lakukan prosesnya. Terus terang saya lebih menghargai proses. Saya lebih menghargai proses karena dari proses ini kita dibentuk. Saat kita dibentuk, kita nggak jadi orang yang karbitan atau yang nggak cuman instan, tapi kita menjadi orang yang tahan uji, tahan mental, bisa beradaptasi. Dan saya selalu lihat sales saya, proses itu gimana, apa yang kamu lakukan, ya udah berapa banyak nih, gitu, ya kan? Karena tadi, menurut saya sukses ini karena apa yang saya udah lakukan. Waktu saya dulu mulai kayak contoh YouTube gitu kan, aduh, saya banyak diketawain orang, nggak ada kerjaan lu cuman ngapain sih kayak orang gila di tengah jalan gitu kan. But I don't care, karena saya tahu visinya kemana, saya tahu tujuan saya kemana, gitu kan. Dan bersyukur akhirnya saya dapat banyak achievement, banyak juga menikmati apa yang nggak orang nikmati gitu loh. Kayak banyak undangan untuk misalnya nginep di apartemen apa gitu ya, cobain gitu kan, review, udah nginep dibayar lagi, di treatmentnya bagus lagi, sering juga di hotel, di kawasan dan lain-lain gitu loh. Jadi sometimes saat prosesnya kita lalui itu yang nggak dilihat oleh orang lain atau dicemooh oleh orang lain. Waktu sales dulu mungkin masa sebelum PPKM atau pandemi, canvassing, ya kan, canvassing dulu kan offline masih ya, canvassing, pameran, itu kan aduh pekerjaan yang kayak hina banget ya. Misalnya, aduh, tapi itulah prosesnya. Nah, sekarang saya ubah nih, canvassing-nya kita mainnya ke medsos. Bagaimana kita melakukan promosinya
ke medsos. Tapi sekarang juga medsos juga kita nggak bisa hard selling gitu kan. That's why kita mesti memberikan edukasi, memberikan apa yang tadi chief ya example Example of others. Nah, kita mengedukasi. Ya, saya juga dalam jualan properti saya nggak bisa beli properti yuk, beli nggak. Tapi ketika how to, kalau why you don't buy property, how ya gimana cara beli properti yang sesuai. Nah, ketika diedukasi orang-orang yang berkumpul untuk ngantri, istilah kata untuk minat beli properti gitu loh, ya kan. Nah, ketika kita ciptakan ekosistemnya, artinya ya kan kita kan berdampak, menginfluence. Nah, itu dia. Teman-teman sudahkah menginfluence suatu yang baik gitu loh ya. Saya nggak tahu nih, tapi kalau saya lihat apa yang Pak Visnu lakukan, ya kan, ya itu kan sambil promosi juga, istilah kata gitu kan, sambil promosi dan bernetworking juga, dan istilah kata kolaborasi. Nah, artinya nanti mungkin juga ada juga mungkin follower saya yang tahu tentang landmark juga dan juga kebalikan, gitu kan? Nah, ini yang saat ini dibutuhkan. Ya, sekarang kita nggak bisa selalu bilang produk kita is number one. Tapi ketika kita bernetworking dan juga diketahui banyak orang, maka kita bisa menyampaikan secara soft selling, secara soft. Gitu. Oke. Example of others. Nah, teman-teman. Jadi example of others. Barusan Pak Ruby itu bilang example, yang namanya mau jadi example, kita nggak pernah bisa jadi follower. Kita kalau mau jadi example, berarti kita harus jadi leader. Makanya kenapa barusan example of others. Barusan saya suka sekali dengan istilah I don't care ya, tentang I don't care. Kadang-kadang ketika kita memulai sesuatu, orang-orang itu banyak yang ngetawain gitu ya, banyak yang memandang sebelah mata. Lu ngapain gini-ginian? Ya, balik lagi, kalau kita udah tahu destination-nya kita apa, saya yakin percaya teman-teman nggak akan pernah peduli. Tapi kalau teman-teman masih peduli itu sama suara-suara kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, berarti visi kamu belum cukup kuat. Jadi itu tinggal dikuatin lagi aja gimana caranya supaya nggak keganggu sama suara-suara tersebut. Dan no hard selling ya, to make you closing. Oke. Kenapa saya bilang no hard selling di zaman now ini? Teman-teman gampang aja deh. Kalau iklan properti, ketika udah hard selling, dia akan scroll up. Nggak terlalu dipusingin. Tapi karena gini loh, saya belajar lihat ini kayak di negara Thailand, iklannya itu soft banget. Kadang menyentuh banget. Tahu-tahu aja jualan gitu loh. So we need to do like that, ya kan? Gimana menyentuh dulu, orang lain ngebuka hatinya dulu, baru masuk kita. Ya kan? Kalau orang lain udah nutup tembok, nggak bakalan you diterima, gitu kan? So I'm still pada sales segala, please jangan hard selling. Kalau mau mau posting adalah you have to create story, ya kan? Bikin apa? Makanya ya terus terang ya, saya juga melakukan itu gitu kan. Dari generasi kayak campaign muda keren punya properti gitu kan ya. Akhirnya ini bergaung banget gitu loh. Dan karena gaungnya itu bikin orang sadar kan. Dan orang karena banyak yang sadar, akhirnya sektor properti kan banyak dibeli orang kan. Dengan sektor properti dibeli orang, terus tim kan jadi mudah dengan jualan, betul nggak? Karena kita gaungin dulu nih. Kita gaungin dulu, atmosfernya kita gaungin dulu, pentingnya ini gitu kan. Ketika udah digaungin, mudah sekali. Gitu sih. Jadi saya juga sharing kepada para pelaku bisnis properti gitu kan. Jangan hard selling. Hard selling nanti udah ngeblok duluan gitu kan. Gitu kan. Dan saya banyak melakukan kolaborasi dengan banyak influencer atau apa gitu sih. Kayak gitu sih Pak Visnu. Oke, wah teman-teman. Menarik banget ini obrolannya. Saya yakin teman-teman semua yang kalau ngerasa kurang motivasi, silakan simak baik-baik dan juga boleh belajar dari situ. Nah, Pak Ruby, ini pertanyaan ini selalu ada juga. Kalau misalkan nih Pak Ruby dikasih kesempatan buat balik ke 10 tahun yang lalu, kira-kira apa yang mau dibilangin sama Ruby Herman 10 tahun yang lalu gitu? Iya sih. Pesan apa sih yang mau diomongin gitu supaya you will become better person maybe today? Iya. Or what? Menurut saya gini, apa yang saya udah jadi saat ini adalah produk dari masa lalu, adalah proses kegagalan, proses salah langkah, proses salah jalan, proses salah apapun gitu kan, itu menjadikan diri saya. Jadi kalau saya misalnya pengen
nggak apa-apa, saya akan membiarkan gitu. Karena ketika saya ubah, pasti beda lagi. Mungkin bisa jadi. Karena gini loh, kadang ketika kita mungkin nggak jatuh, kita nggak berhati-hati. Kadang kalau kita nggak melakukan kegagalan, kita nggak pernah menghargai apa namanya kesuksesan. Nah, mau bilangin apa tuh Pak Ruby? Mau bilang apa tuh? Apa misalnya ada pesan tertentu? Waduh, coba waktu kalau dulu saya udah belajar ini, mungkin anggap taruh kata misalkan ada beberapa yang bilang, aduh coba aja dulu gue tuh bisa finance gitu. Mungkin sekarang finance gue udah jago banget nih. Nah, mungkin ada pesan-pesan di situnya tuh Pak Ruby. Enggak sih, kalau menurut saya nggak pernah menyesali apa yang saya udah lalui gitu, apa kesalahan apapun yang saya lalui, karena itu membentuk. Kadang waktu mungkin ada kesombongan atau apapun, akhirnya itu membentuk saya sekarang gitu. Jadi bisa belajar. Kalau dulu mungkin saya tipe yang mudah menyerah atau karena sombong gitu, gue bisa segini, gue bisa gitu. Tapi itu akhirnya membentuk saya. Akhirnya membentuk jadi, wah, karena ngerasain susahnya nih, cari uang gitu kan. Pernah ngerasain nih nyari uang 100.000 aja susah sehari. Nah, dari apa yang itu, jadi saya menghargai. Saya bisa mengatur jadi manage waktu dengan baik gitu loh. Dulu edukasi juga kepada sales dengan baik untuk appreciate waktu gitu loh. Ada kalah kita melakukan banyak hal tapi dibayarnya sedikit. Sampai satu ketika kita cuma melakukan sedikit, dibayarnya melebihi dari apa yang kita lakukan. Itu karena proses yang kita mungkin lalui gitu. Jadi kalau tadi Pak Fisnu bilang kan 10 tahun bisa balik lagi, nggak apa-apa. Biar Ruby yang dulu melalui prosesnya dulu, baru bisa sampai jadi Nah, teman-teman, barusan saya tangkap aja ya langsung ya dari omongannya Pak Ruby, bahwa ya jangan sombong, jangan ngerasa diri bisa nih pesannya ya. Jangan ngerasa diri bisa, gue bisa. Nah, kalau misalkan kita dalam hidup selalu ngerasa gelas kita selalu penuh, ya kita nggak akan pernah bisa ngisi diri kita sama air-air yang ada di luar sana gitu, untuk ngisi capability diri kita menjadi jauh lebih baik. Tapi jangan lupa selalu kosongkan diri kita, selalu kosongkan, anggap kita ini adalah suatu gelas yang kosong, supaya apa? Kita menjadi penuh, bahkan selalu penuh, karena menjadi makin banyak gitu ya, karena kita selalu kosong, dan kita bisa menerima semua hal tentunya yang baik dalam hidup kita. Wah, keren by the way. Nah, Pak Ruby, ada pesan nggak nih untuk teman-teman semua yang nonton nih dari Pak Ruby? Ada dong. Oke, teman-teman. Yes. Saya cuma mau sharing, jadilah diri Anda bermanfaat buat banyak orang, buat mungkin perusahaan. Jadi jangan takut untuk merasa dimanfaatin. Kalau semakin Anda bermanfaat, semakin Anda bagus. Semakin Anda dibutuhkan. Kalau bisa buat perusahaan, kalau nggak ada Anda, penjualan menurun. Kalau ada Anda, penjualan naik. Jadi buat diri Anda bermanfaat. Ya kan? Jadi jangan takut kalau perusahaan tempat Anda bekerja itu tambah sukses, tambah maju. Karena ketika perusahaan itu tambah sukses, tambah maju, Anda pun ikut maju gitu. Yes. Ya kan? Jadi kita harus berkontribusi. Ya, saya selalu bilang ini. Makanya kita lihat apa yang kita bisa lakukan terhadap perusahaan yang kita kerjasama atau bekerja, ataupun dengan orang lain gitu kan. Give more gitu ya. Dengan kita give more, maka wow, ini nih dibuat, ya saya selalu ingat apa kata papa saya bilang, jadilah orang yang dicari orang karena speciality-nya, karena skill-nya. Ya kan? Karena ada something is in you. Ya, entah itu semangatnya, entah itu antusias, entah itu mungkin kreativitas. Jadi Anda bisa dicari orang dan dibutuhkan orang, maka Anda nggak akan susah. Gitu. Menurut saya itu Pak Fisnu. Jadi istilah kata, ya kalau kerja nggak usah hitung-hitungan lah, lakukan yang terbaik, karena reward itu akan mengikuti kerja keras dan apa yang kita lakukan, gitu sih. Dan yang saya lihat juga, wow, benar banget ya. Kadang kita melakukan hal-hal yang kesannya nggak dilihat orang, itu tapi kita lakukan terbaik, akhirnya reward itu banyak dari mana-mana gitu. Gitu sih. Oke. Wah, keren banget.
Keren banget. Jangan merasa takut dimanfaatkan, tapi buat diri kita bermanfaat. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa dimanfaatin, masih bersyukur, berarti kamu bermanfaat. Karena kalau kamu nggak bermanfaat, mungkin kamu nggak di situ deh kayaknya. Iya, nggak dicari orang, nggak di ini kan. Karena kalau kamu nggak bermanfaat, kamu sama sekali tidak akan dimanfaatkan. Believe me. Betul nggak? Betul banget kan? Kenapa orang yang lagi trending atau viral diundang di mana-mana gitu kan ya? Nah, saat diundang di mana-mana, nah itu jangan terlena gitu kan. Harus create something lagi gitu kan. Nah, supaya bisa maintain terus gitu. Gitu sih. Oke. Wah, thank you banyak Pak Ruby untuk waktunya nih. Udah 53 menit. 53 menit kita bareng. Thank you banyak sekali untuk waktunya. Dan stay safe, stay healthy. Thank you banyak Pak Ruby. Thank you. Sukses juga buat Landmark. Pak Wisnu, thank you. Bye-bye. Oke, bye-bye.